umpannya itu kan 40% kan ya. Nih, kalau misalnya lupa, jadi 40%, terus lajunya itu 100. Nah, wait, kayaknya kurang tebal deh. Nah, jadi umpan masuk di 40%. Aduh, susah banget. Nah, terus suhunya itu 155. Jadi dari sini tarik ke atas, ya anggap aja lurus lah ya, sampai sini. Nah, ini nih kan skalanya kan bedanya tuh 10 kan. Ya, jadi 155 itu tengah-tengahnya aja. Ini kalau kalian pakai penggaris, misal jarak ke sini dari sini ke sini tuh berapa, bagi 2 aja nanti dapat 155-nya gitu. Ini jadi kita tarik garis. Nah, jadilah umpan masuknya itu titiknya itu ada di sini. Oke, Ajan, kita berhenti sebentar ya. Jadi tadi kan kita udah narik garis umpan masuk sampai suhunya di 155. Nah, terus untuk kita tahu komposisi fase uap fase cair itu, kita tarik aja yang untuk fase uap itu kita tarik sampai garis dew line-nya. Jadi ini tarik ke sini, terus tarik ke bawah. Aduh, putus. Simple kerja nggak mungkin wait. Nah, ini pokoknya tarik ke sini. Nah, terus tarik ke bawah lah. Aduh, gimana lurusnya? Namanya lurus. Begini enggak? Iya, begini. Ya, sama aja nggak lurus ya adalah. Nah, pokoknya yang ditarik ke garis ini kan dew line. Dew line. Terus yang di sini nih bubble. Nah, kalau dew ini kan dia pas uap kan, bubble itu cair. Jadi YA. Nah, YA ini kita hitung nih. Cara ngitungnya tuh pakai penggaris. Di sini ke sini berapa? Terus dari sini ke titik sini ini berapa? Nah, oke, misal kalian pakai penggaris berapa ya hasilnya ya? Misal di sini ke sini nih anggap 1 cm lah ya. Nah, jadi intinya itu terus dari sini ke sininya itu kita dapat 0,8. Nah, jadi cara ngitungnya itu 1/0,8 sama dengan
Ini kan dia selisihnya itu kan skalanya kan 0, sabar. Wait, salah. Oh, pokoknya ini kita bandingin 1/0,8 kita kaliin sama skalanya 0,1. Nah, ini hasilnya berapa nih? Ini 0,1 bagi 0,8 berapa tuh? Ini kan 0,125 kan. Nah, ini nanti kita tambahin ke 0,4-nya itu. Ini kebalik. Ini seharusnya 0,8 per 1 kali 0,1. Aduh. 0,8 bagi 1 kali 0,1. 0,08 kan, 0,08. Nah, ini ditambah sama angka awalnya nih 0,4. Tambah 0,4. Jadinya itu sekitaran 0,48 ke garis yang di tempat YA-nya ini. Jadi kalian tuh sekitar ini 0,48. Nah, ini untuk masalah angka pastinya itu kalian ini aja ya, kalian coba nanti pas ujian pakai penggaris gitu. Pokoknya ngebandinginnya itu garis yang kalian mau cari dibandingin sama garis yang kalian udah ketahui. Ini kan jadinya kan X per, kalian kan udah tahu skala yang di 1 cm itu 0,1 kan. Nah, terus pindah ruas aja 0,8 per 1 kali 0,1 sama dengan berapa. Nah, nanti hasilnya ini ditambahin ke skala awal. Dapatlah sekitar segini. Nah, kalau di kunci jawaban yang aslinya itu nilai YA-nya ini, nilai YA itu di kunci jawaban itu ada di sekitar 0,494 atau sekitar 49,4%. Nah, ini kunci jawabannya. Jadi mendekatilah sama hasil tebak-tebakan kita tadi. Terus kalau kita mau nyari nilai fraksi cairnya, berarti XA kan, XA itu kita tariknya dari sini ke kiri, ke arah bubble line. Terus baru kita tarik ke bawah. Nah, dapat di sini titiknya. Nah, ini sama aja. Pakai penggaris, kalian coba tarik dari sini ke sini. Misal anggaplah 1 cm tadi. Terus dari sini ke sininya itu 0,8 lah kayak tadi, sama lah. Nah, terus kalian bandingin, pokoknya nanti dapat XA-nya itu ada di 0,191. Nah, ini sekitar 19,1%. Sampai sini nyari nilai fraksinya paham nggak? Fraksi cair sama fraksi uapnya. Oke, kalau ada yang mau nanya langsung ngomong aja ya. Bang, izin bertanya Bang. Ya. Tadi Bang yang membedakan dew line sama bubble line itu daerahnya di mana aja Bang? Ya, ini dew line itu biasanya dia ada di atas. Kalau misalnya kita pakai diagramnya TXY ya. Kalau TXY itu dew line itu ada di atas, bubble point-nya itu ada di bawah. Nah, kalau misalnya kita di sini pakai PXY, ini tuh skalanya itu pakai skala tekanan. Nah, itu nanti dew line-nya ngebalik, dew-nya tuh di sini, bubble-nya di sini. Kalau misalnya PXY diagram kita, karena kita pakai diagramnya temperatur TXY, nah dew line itu yang di atas, bubble point itu yang di bawah. Ini nih daerah uap, ini daerah cair ibaratnya. Nah, ini daerah campuran uap cair. Ini Oke Bang, makasih Bang. Ini uap.
Ini cair. Oke, ada lagi Tanya Bang, ya. itu YA-nya itu kan yang LF bukan Bang? Apa-apa? Yang YA-nya Kenapa? garis yang apa fraksi YA-nya itu yang LF itu bukan Bang? Jaraknya Bang. Ya, tapi nggak kita sebut LF. LF ini nanti untuk soal LFPF ini untuk soal selanjutnya. Ini kita Jadi pakai ya. jadi jadi YA-nya itu jarak LF-nya terus dibagi jarak total gitu ya Bang? Enggak, beda. Ini kan jadi kita tuh narik pertama dari umpan nih. Umpan kita tarik sampai ke suhunya. Kalau kalau kita nyari fraksi itu cuman kayak gini doang. Terus dari titik ini udah nyampe ke suhunya, kita tarik ke arah dew point. Nah, yang ke arah dew point ini disebut fraksi uap. Sedangkan yang ke arah bubble point ini nanti jadi fraksi cair. Nah, ini kita tarik ke bawah untuk kita tahu. Berarti yang di sini nih XA. Nah, yang di sini tuh namanya YA. Kan X ini berarti fraksi cair, Y ini kan fraksi uap. Nah, kalau misalnya VFLF ini nanti untuk soal selanjutnya nih. Soal selanjutnya kan kita suruh nentuin jumlah fasa. Nah, itu baru tadi pakai VFLF itu. Nah, soal yang B. Jadi anggap aja ini nggak ada. Nah, Bang, paham nggak? itu tadi yang 0,494 itu dari mana Bang? Baginya gimana gitu? Ini aslinya ini kalian harus ngeprint dulu terus kalian ukur pakai penggaris kan. Nah, untuk ini nih kunci jawaban aslinya. Nah, kalau secara ngitungnya, secara gambaran kasarnya, caranya itu misal nih, kan di sini kan nggak pas di 0,5 nih kan, jatuhnya itu dari tarikan atasnya ini kan, nggak pas di 0,5. Nah, jadi kita tuh nyari berapa sih jarak dari sini, dari 0,4 ke 0,5 ini berapa, terus dari 0,4 ke titik jatuh si YA kita. Jadi untuk nyarinya itu, misal kita anggap dari 0,4 ke 0,5 itu 1, terus dari 0,4 ke titik YA kita itu kita undur pakai penggaris 0,8 cm. Nah, jadinya itu 0,8 per 1 sama dengan X. X ini jarak skala yang mau kita cari. Nah, dibagi kita tahu nih, di 1 cm itu, di 1 cm dari 0,4 ke 0,5 itu dia skalanya 0,1. Jadi 0,8 dibagi 1 dikali 0,1 sama dengan X-nya kan. Nah, nanti kita tahu nih nilai X-nya berapa. Nanti X ini kita tambahin sama nilai 0,4 ini, skala awal kita. Ini cuma perbandingan senilai gitu doang sih. Nah, hasilnya itu tadi kita nyari X-nya itu ada di sekitar 0,08. Jadi kita dapatnya itu 0,48. Mendekati kan sama kunci jawaban aslinya. Ini kita cuma pakai angka tebak-tebakan doang. 1 cm sama 0,8 cm ini. Kalau aslinya Bang, kalian berarti ngerjain harus diukur pakai penggaris. berarti yang 0,8 itu kayak ngukur dari 0,4 ke YA ya Bang? Ya, Terus 0,1-nya Bang? 0,1 ini kan skala untuk 1 cm. Jadi jadi untuk 1 cm itu kan kalian ngukur dari 0,4 ke 0,5 ini kan jaraknya 1 cm. Nah, ini kan selisih dari 0,4 ke 0,5 ini kan 0,1. Nah, yang kalian nggak tahu kan berapa sih selisih dari 0,4 ke YA kalian ini dengan jarak 0,8 itu. Enggak? Nih, kalau contoh gampangnya kita lihat aja dari ukur temperatur kita nih ya. Kan di temperatur kita ini kan kita itu mau nyari nilai 155 kan. Biar kita tahu nilai 155 itu di mana. Nah, jadi kita tuh nyari dari ini kan jarak ini misal kita asumsiin 1 juga lah ya. 1. Terus berarti sini nanti 0,5. Berarti 0,5 per 1 dikali, ini kan dia skalanya 10 kan. Nah, ini dapat berapa nih? 50.
5 dibagi 1, jadinya 5 kan. Nah, angka yang gedenya dikurangin sama 5 ini, biar ketemu 155. Jadi 160 kurangin 5 sama dengan 155. Nah, sesuai kan sama hasil kita di sini, kita butuhnya 155. Gitulah. Kalau ini sebenarnya cuman apa ya? Bukan masuk ke materi prospem sih. Ini kayak permainan perbandingan doang. Perbandingan skala. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut. Di sini selanjutnya itu yang B. B ini jumlah fasa uap cair. Nah ya, ini baru kita pakai yang tadi tuh. Nah, kalau untuk cari jumlah fasa, kita tuh nyari cara nyarinya. Nih, ini nih kan titik kita kan, titik umpan kita kan. Ganti warna. Duh, oke biru. Nah, ini nih titik umpan kita nih. Di sini. Nah, terus kalau kita mau tahu laju fasa cair ataupun laju fasa uap itu kebalikannya. Kalau tadi kita narik dari titik umpan masuk ini ke kanan ke arah dew point ini kita sebutnya fraksi uap. Nah, kalau di laju itu kita sebutnya itu jadi LF, laju cairnya. Sedangkan kebalikannya juga dari yang titik sini ke arah bubble. Titik sini ke arah bubble. Sekarang disebutnya jadi laju vapor atau laju uap. Ngecun nggak? Pokoknya kebalikannya aja. Kebalikan dari fraksinya itu. Kalau fraksi tadi dari titik tengah ke arah dew pointnya itu dia disebutnya fraksi uap. Sedangkan kalau di laju dari titik tengah ke arah dew point itu dia disebutnya laju cair. Nah, untuk kita ngitungnya ini pakai penggaris nih. Harus kita hitung pakai penggaris. Misal berapa ya? Dari sini ke sini tuh kita asumsiin 5 cm lah. Sini ke sini tuh 5 cm. Terus dari sini ke sini itu 3 cm si panjang VF-nya. Nah, ini kita buat perbandingan aja. Berarti kan si LF-nya ini kan 2 cm kan. Nah, jadi kalau VF ini sama dengan 3/5 dikali sama lajunya. Di sini kan kita ketahui kan lajunya itu ada 100 kilomol. Dikali 100. Sama dengan berapa nih? 3/5 kali 100. Sekitar 60 kilomol per menit. Nah, gitu pula dengan laju umpannya LF itu berarti 2/5 kali 100. Ya, ini otomatis 40 kilomol per menit. Intinya itu pokoknya kalau kita udah ketemu CVF, laju totalnya itu bisa langsung dikurangin aja sih. F ini kan sama dengan VF plus LF. Nah, kalau misalnya kita udah dapat VF berarti tinggal 100 dikurangin 60 kan 40, sama aja kita dapat si LF-nya nih. Kalau nggak mau ngitung satu-satu. Nah, ini kita
disclaimer juga tadi di sini kita cuman angka 5 cm sama 3 cm 2 cm ini cuman angka tebakan pakai penggaris pakai tebakan dong ya. Kalau nanti kalian ngitung di ujian harus pakai penggaris. Jadi kalian ukur dulu jarak totalnya berapa dari ujung sini. Wait. Mana ada yang terang? Nih dari sini nih ya. Hijau ini sampai ke titik hijau ini kalian ukur berapa baru nanti kalian ukur dari titik sini ke tengah, terus dari tengah ke ujungnya. Nah ini dibanding-bandingin doang sih. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau untuk jawaban yang benarnya, kalau kunci jawabannya itu yang ngikutin soal ini, kita tuh dapat VF-nya tuh di sekitar 68,90, LF-nya tuh di 31,10 kilomol per menit. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, mau nanya bang. Ya, langsung aja. Itu jarak doang kan bang ya? Yang mana? Yang VR itu kayak 3 ke totalnya 5 cm gitu. Yang VF. VR bang. VR mana? Itu apa bang? F ya? VF. Ini. Ya itu jarak kan bang 3 cm banding 5 gitu bang. Iya, ini jarak VF-nya dibandingin sama jarak total. Oke bang, kasih bang. Terus ini jarak LF dibandingin sama total, gitulah. Udah? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kan suhu distilat dan suhu produk bawah kan. Nah, cara kita nentuin suhu distilat sama suhu produk bawah itu kita lihat aja dari umpannya. Nih, di sini kan umpan atasnya kan 90% kan. Terus produk bawahnya itu 5%. Nah, dia tuh sama kayak tadi berarti masuk nih di 90% itu kan 0,9 kan ya. Tarik garis. Nah, ini kenapa kita narik garisnya cuma sampai bubble point? Itu karena di soalnya ini kalian perhatiin produk atasnya itu diharapkan berupa cair jenuh. Kalau cair jenuh berarti kita nariknya cuma sampai bubble point. Kalau uap jenuh baru kita tarik sampai atas ini dew point. Jadi ini kalian garis dari sini ke sini. Nah, ini ketemulah nanti suhunya itu. Suhunya itu di sini tuh dapat sekitar 104,2. 104,2. Aduh. Waduh. Ini dapat di 104,2. Nah, ini untuk cara ngitungnya sama aja pakai penggaris. Kalian hitung bandingin tadi kayak cara yang awal. Terus lanjut ke suhu bottomnya. Suhu bottomnya itu kan masuk di 0, berapa tadi? Di 5%. 5% itu berarti 0,05. Nah, di sinilah ya, 0,05.
Nah, ini kalian tarik ke atas sampai ke bubble point-nya juga nih. Ketemu di sini suhu TB-nya itu 180 derajat Celcius ini. Terus sampai sini masih ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Jelas lah ya. Kita lanjut ke jumlah tahap pertimbangan minimum. Nah, untuk tahap pertimbangan minimum kita pakai grafik yang ini. Aduh, ini udah agak coret-coret sih. Jadi ya intinya kalau tahap minimum kita itu makainya kita makainya itu dari kan uap atas kita itu kan umpan atas kita kan distilatnya itu 90%. Jadi dari 0,9 ini tarik aja sampai garis ini. Terus kalian buat kayak tangga gitu. Gini. Set. Sini. Sampai aduh. Ngelek. Tolong, Pan. Tolong. Wait. Aduh. Lah, nggak bisa. Wait. Ya. Logam jenis apa kan yang dianggap? Ini ke sini. Apa? Standar industri pipa. Nah, ditariknya itu sampai keluaran bawahnya, bottomnya. Tadi kan 0,05 itu 5%. Nah, ini kita hitung aja tahapnya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NM-nya itu ada 5 tahap. Terus lanjut. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya. Lanjut. Fraksi cair dalam umpan. Nah, untuk kita nyari fraksi cair dalam umpan ini atau Q, kita tuh bisa pakai rumus Besok tuh main masalah kan? Q ini sama dengan YA. Aduh. YA min ZF dibagi dengan YA min XA, atau kita juga bisa pakai langsung laju alir cair LF per F-nya. Nah, ini sama aja hasilnya. Kalau ini kita ngitungnya pakai fraksi. YA itu yang udah tadi kita ketahuin. Nah, ini nilai YA. XA-nya ini. ZA-nya itu umpan masuk kita. ZF itu umpan masuk 0,4. Nah, kalian bisa hitung. Nanti ini dapat hasilnya itu. Kalau LF ini kan LF tadi udah dapat juga sama kita. LF-nya itu ada di 31,10. Terus F kita itu ada di 100 kilomol per menit. Ini depan kategori belajar. Nah, jadi ini kalian langsung aja 100 kok 100 sih? Depan nomor 7. Tadi 31,1 ya? 31,1 per 100 sama dengan 0,311. Nah, ini nilai Q kita. Q-nya itu 0,11. 0,311. Ada yang mau ditanyain?
Ya, oke, langsung aja. Bang, nilai LF-nya dapat dari mana ya, Bang? LF ini kan kita tadi udah dapat nih dari ngitung yang nilai di sini nih. LF. Laju cairnya. Nah, ini angka yang sesuai sama soal ya. Nah, ini cara nyarinya kayak gini kalau kita tebak-tebak. Ini kan kita nebak ini nggak pakai penggaris kan. Jadi kalau untuk ngitung LF ini kita perlu penggaris. Nah, karena di sini kita nggak bisa ngitung pakai penggaris, jadi tadi langsung aku tebak aja 2/5 kali 100 gitu, dapat 40 kilomol. Nah, sedangkan kunci jawaban aslinya itu LF-nya tuh 31,1. Cun nggak? Oke, Bang, paham, Bang. Nah, yang penting kalian paham cara nyarinya. Nah, oke, ini udah kita dapat nilai Q. Terus di soal ini perbandingan reflux minimum. Nah, untuk cari reflux minimum ini kita harus nyari Q-line dulu. Q-line. Q-line ini rumusnya itu Q per Q min 1. Nah, ini jadi 0,311 per 0,311 min 1. Hasilnya itu min 0,45. Min 0,45. Nah, terus kan kita udah tahu nih nilainya tuh min 0,45. Jadi kita tuh narik garis ini pakai penggaris ya. Pakai penggaris itu sekitar 0 dari titik sini nih, umpan masuk kita kan di 4 kan. Di 40%. Terus dari sini, nah jadi titik kita itu di sini. Nah, ini kita garis ke atas 0,45 cm. Terus kita tarik ke kiri sebesar 1 cm. Nah, nanti dapatlah garis Q line-nya. Set. Nah, terus kalau kalian mau mastiin jawaban kalian itu benar atau enggak, jadi Q line itu, nih misalkan di sini ada garis nih kan, yang tadi garis kita umpan masuk, di sini ada titik. Nah, terus nilai Q itu bakal bernilai, bakal bernilai 1 kalau dia garis Q line-nya ke atas. Jadi 1, ini artinya dia tandanya itu umpannya itu cair jenuh. Dan bakal bernilai 0 kalau dia garisnya itu mendatar ke kiri gitu horizontal. Nah, ini artinya itu umpannya itu uap jenuh. Nah, jadi tengah-tengahnya sini tuh berarti sekitar 0,5 kan. Nah, kalau kalian dapat nilai Q-nya itu 0,311 ini, dia tuh bakal lebih cenderung ke arah mendekati 0 gitu seharusnya nilai Q-nya itu. Jadi garisnya itu bakal ada di sekitaran sini nih seharusnya. Jadi kayak cenderung mendatar gitu, bukan cenderung tegak lurus ke atas. Di situ. Di yang nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait penarikan Q line? Di pinggir-pinggir nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu nilai Q line-nya ini, kita tuh bakal narik garis IM. Jadi garisnya ini kita tarik dari, sabar ganti pennya dulu. Aduh, nggak bisa ganti. Oke apa ya? Inilah. Nah, garisnya itu kita tarik dari titik umpan distilat
dari umpan atasnya kita tarik sampai sini. Pokoknya dia harus memotong titik inilah. Nah, nanti dapatlah di sini itu nilai IM. Nah, nilai IM ini kalian ukur juga lagi pakai penggaris berapa. Nah, kita tuh dapat nilai IM-nya itu sebesar 0,459. Nah, terus setelah kita tahu nilai IM, kita tuh bisa cari nilai RM. Nah, RM ini rumusnya XD per IM min 1 sama dengan XD ini kan kita udah tahu tadi 90% fraksi distilatnya. Aduh. 90% itu 0,9. Nah, IM-nya kita dapat 0,459. Terus min 1. Ini tuh hasilnya 0,961. Nah, jadi jawablah hasil RM kalian tuh 0,961. Nah, terus setelah kita sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Bang mau Langsung nanya, aja kalau mau. Ya, itu garis yang di bawah 0,4 dari mana bang? garis di bawah 0,4. I. Iya, Nah, bang. I ini nanti lanjutannya kita bertahap. Jadi kita itu baru sampai IM, I minimumnya, intercept minimum. Nah, IM ini gunanya untuk kita nentuin si RM. Nah, udah ya. Atau ada lagi yang mau nanya beda? Mau nanya bang? Mau nanya bang, Oke. bang tadi narik garis IM itu nabrak kemana bang bilang tadi bang? Ini dari garis 0,9 kita distilat ini kita tarik. Dia harus ngelewatin yang key line ini. Nih, gini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan bang. Nah, dia harus ngelewatin ini sampailah ketemu di sini. Di berapa dia nilai IM-nya. Nah, dia harus ngelewatin titik sini nih. Udah paham? Nanya bang, Ya. nilai IM-nya itu hasil dari titik yang udah digaris ini tuh kan bang? Ya, kalian hitung lagi pakai penggaris kayak tadi biasa dibanding-bandingin. Oh, Kan ini kita nggak tahu nilainya berapa. Ya dibandingin pakai skala-skala tadi tuh ukur pakai penggaris. Nah, dapatlah sekitar 0,459. Aduh, 4 ini. Aduh, jelek lagi. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini lanjut kita menentukan tahap kesetimbangan, tahap ideal. Nah, kan tadi kita udah dapat nilai RM nih. Nah, kalian baca lagi di soal. Nah, di sini kan syarat kalian itu R-nya itu kan 1,75 kali RM. Wait, kita buat baru dulu. Nah, tadi kan kita dapat nilai R sama dengan 1,375 RM. Nah, sedangkan tadi kita udah tahu RM-nya itu sama dengan 0,961. Nah, ketemulah nilai R kalian ini sebesar 1,321.
Nah, setelah kita dapat nilai R, kita tuh bakal bisa nyari nilai I ini. Nah, ini sebenarnya rumusnya tadi dibalik aja. Jadi I sama dengan XD per R plus 1. XD-nya tadi 0,9 dibagi R ini 1,321 plus 1 sama dengan, nah, hasilnya itu sekitar 0,388. Aduh. Nah, 0,388. Nah, setelah kita tahu nilai I, kita itu bisa membuat garis operasi atasnya. Jadi dari I ini, nah kita tuh dapatkan 0,388 itu titiknya sekitaran di sini. Nah, ini kalian untuk bisa dapat titik ini kalian harus nentuin pakai penggaris lagi gitu perbandingan skala-skalanya tuh. Nah, dari titik ini kalian garis sampai ke XD tadi tuh, ke yang di stilat kalian sini. Nah, dia bakal motong garis keyline di sini nih titiknya. Nah, dari titik potongan ini kalian bisa ngebuat garis operasi bawah namanya. Aduh. Ya. Nah, garis operasi bawah itu dari titik potong ini kalian tarik ke bottom kalian. Bottom kalian kan di 0,055%. Dah, tarik. Jadilah garis operasi atas sama garis operasi bawahnya. Nah, kalau kalian udah dapat garis operasi atas sama garis operasi bawah, kalian tinggal buat tangga-tangga lagi. Sabar, kita ganti pena. Nah, tangga-tangga ini untuk nentuin tahap kalian. Jadi dari sini, dari yang di stilat kalian, tarik. Nah, sekarang itu nariknya bedanya cuman sampai ke garis operasinya doang, nggak sampai garis kesetimbangan. Nah, tarik sini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Set. Aduh. Nah, tarik. Terus. Pokoknya nariknya itu cuma sampai garis operasinya doang dah. Nah, ini terus kalian hitung ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 tahap. N ideal sama dengan 9 tahap. Nah, terus sampai sini ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya bang. Ya, langsung aja. N ideal itu sama aja kayak kesetimbangan bukan bang? Atau teori? Ya, N ideal, N kesetimbangan, N teoritis itu sama. Oke bang. Oke, udah. Kalau udah, kita lihat lagi soal selanjutnya itu tahap tempat umpan masuk nih kan. Nah, ini cara nentuin tahapnya itu. Nih kan kalian lihat aja nih. Kalau di zoom nih ya. Kalau negatif itu ke kiri. Wait, kok geser? Oh. Nah, kiri itu ada garis di atas. Nih, kalau di zoom potongan antara keyline sama garis operasi atas dan bawah kita itu ada di tahap 5. Nah, potong-potongan inilah yang disebut umpan masuk. Tahap umpan masuk.
Jadi dia kalau ke atas itu dapat masuk di tahap 5. Paham? Dari mana umpan masuknya? Paham, Bang. Nah, oke, lanjut sekarang ke tahap nyata. Nah, untuk tahap nyata ini setelah kita tahu tahap ideal, kita tuh bisa nentuin tahap nyata. Tahap nyata itu rumusnya N ideal dibagi sama efisiensinya. Efisiensinya kan tadi 70% di soal, berarti 9 dibagi 70%. Itu ada di sekitar 13 tahap. Ini sama dengan 13 tahap. Jadi dia dibulatin aja, dia itu hasilnya itu sekitar 12,86 dibulatin jadi 13 tahap. Nah, udah terakhir laju alir distilat dan produk bawah. Nah, kalau ini kita pakai neraca massa sih. Jadi kan wait, kita buat baru. kalau 1/5 Nah, jadi kan bentuk kolom itu kan gini kan ya, anggap aja. Aduh, jelek banget. Nah, anggaplah gini. Kan ada umpan masuk yang disebutnya itu F feed. Terus ada distilat sama bottom product. Jadi neraca massanya itu F sama dengan D plus B. Nah, di sini kan kalian berarti kalau mencari B, mencari bottom lah ya, salah satu ya. Jadi berarti B sama dengan F min D. Nah, sekarang kita masukkan neraca komponennya. Ini dia neraca massa. Kalau neraca komponen, kita tuh ninjau sama fraksinya juga. Jadi F dikali ZF tambah sama dengan D dikali XD ditambah B kali XB. Nah, ini kan kita udah tahu nih. F kita tuh 100. Umpan kita itu 40% fraksinya. Terus D ini dikali 90% itu 0,9 ditambah B ini kan sama dengan F min D. Jadi 100 dikurangin D dikali XB-nya itu 0,05. Nah, ini berarti 40 sama dengan 0,9 D ditambah 5 min 0,05 D. Jadi 40 dikurangin 5 sama dengan 0,9 D min 0,05 D. Jadi kan ini 35 min 35 sama dengan 0,85 D. Nah, D-nya berarti 35 per 0,85 sama dengan 41,18. Nah, kalau kalian mau nyari B, berarti B kan sama dengan F min D. Ya udah, B sama dengan 100 min 41,8 sama dengan
58,82 kilomol per menit lajunya. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja ya ke soal nomor 2 yang akan dijelasin oleh Bang Devan. Oke, gue izin masuk. Dari kalian semua kan udah ngitungin soal nomor 1. Jadi diharapin teman-teman semua nomor 1 ini benar. Soalnya kalau misalkan nomor 1 ini ada yang salah, otomatis nomor 2 ini bakal ngikut salah semua. Soalnya ini berkesinambungan lah antara soal nomor 2 sama nomor 1. Nomor 1 tadi nggak ada yang tanyain kan? Udah pada paham semua? Paham kan? Lanjut ya nomor 2. Oke, nomor 2 ini kolom vaksinasi pada soal 01 harus dapat menghasilkan produk samping side stream yang berupa cair jenuh. Kita dapat kata kunci itu cair jenuh ya, dengan komposisi 70% mol A. Nah, di sini komposisinya 70% mol A, yang kita ingat itu 70% mol A ini. Nah, secara teoritis berapa maksimum produk samping yang dapat diambil dinyatakan dalam kmol per menit. Mungkin langsung ke soal. Dan apa sih semua? Sayang, bapakku dokter cinta. Udah ada guys. Nah, di sini udah terlihat ya. Tadi kan kita dapat komposisi itu 70% mol A. Jadi langsung masukin aja excise streamnya di 0,7 ini, ditarik garis ke, ingat ya, ini ditarik garisnya ke I bukan ke IM, ke operasi atas. Ini anggap aja lurus. Jadi yang pertama-tama kalian harus tarik dulu excise streamnya ini ke I, jangan ke IM. Garis operasi atas. Dan dia harus berpotongan sama keyline. Dari operasi atas ini. Nah, ini. Dan dia harus berpotongan sama keyline. Tinggal ditarik garis saja, harus ini ya, usahain kalian pakai penggaris, penggaris jangan sampai nggak bawa, karena nanti bakal sangat berpengaruh banget nilainya. Dari ditarik dari yang kita dapat tuh titiknya itu berpotongan dengan keyline, dapatlah itu E-side streamnya itu di atas IM. Itu dihitung sama kayak biasa, pakai perbandingan dari 0,4 ke E-side stream itu berapa, terus ya sama kayak biasa ya. Itu E-side streamnya sekitar 0,470. Nah, itu dicari E-side streamnya kayak biasa. Nah, habis ketika kalian udah dapat E-side streamnya, ditarik garis ke arah apa namanya? Ke arah kanan untuk dapat V-action-nya. Jadi terbentuklah suatu segitiga ya, segitiga. Nah, teman-teman langsung bisa dapat nih L-action sama V-action-nya. Nah, untuk dapat nilai L-action-nya itu kalian tinggal diukur aja dari yang atas ini, dari sini ke bawahnya. Tidak begitu juga yang V-action juga dari sini ke situ. Nah, yang pertama di soal nomor 2 itu pertama kita harus ngitung nilai refluxnya dulu.
Ya pokoknya V actionnya ini kita dapat sekitar 18,25, itu 8,3 L actionnya. Pokoknya dihitung pakai penggaris ya. Nah lanjut kita hitung ke yang pertama itu refluxnya. Tadi itu di side streamnya itu dapat 0,470. Jadi sekitar 0,470. Nah, selanjutnya itu ada kita nyari refluxnya dulu. Itu rumusnya itu R sama dengan L per D. Karena kita udah dapat ya R sama D-nya, jadi langsung aja L sama dengan R dikali D. Tadi kan R-nya itu kan sekitar 1,321. D-nya itu di 41,18. Jadi ini kita pakai nilai yang di nomor 1 tadi. Jadi kalau misalkan emang dari sananya di nomor 1 kalian udah salah, otomatis nomor 2 ini udah pasti salah. Itu sekitar dapat 54,40 kilomol per menit. Nah lanjut di dapat nih kita nilai refluxnya. Lanjut ke neraca massa kondensor total. Tadi yang dibilangin Bang Dino tadi kan sama dengan V sama dengan L plus D. L-nya kita udah dapat itu 54,40. D-nya itu 41,18. V-nya itu sekitar 95,58 kilomol per menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk menandakan garis tadi L aksen, V aksen, nilai reflux, nilai neraca massanya. Udah pada paham? Paham nggak nih? Oke, habis dari neraca massa kondensornya, kita itu dulu nih perbandingan lah antara L aksen sama V aksennya itu berapa? V aksennya kan kita dapat 8,3. V aksennya itu dapat 18,5. Itu sekitar 0,455. Nah, selanjutnya kan tadi kan yang tadi udah di soal tadi apa namanya? Menghasilkan produk samping yang side stream yang berupa cair jenuh. Ini ada kata kunci nih, cair jenuh. Nah, cair jenuh. Jadi ya kita umpamain ya V sama dengan V aksen. Kalau nanti uap jenuh berarti kita makainya yang L. L sama dengan L aksen. Karena tadi cair jenuh ya berarti kita makainya V sama dengan V aksen. Itu kan tadi kan V-nya itu kan dapat 95,58. Hitunglah kita L aksen sama dengan dengan perbandingan tadi kan dapat perbandingan L aksen V aksen itu kan sama 0,455. Jadi tinggal L aksen sama dengan 0,455 dikali V aksen. Itu 43,49 kilomol per menit. Nah, udah dapat kan L aksennya. Lagi kita batas maksimum produk samping yang dapat diambil itu L set stream. L sama L dikurang
batas maksimum. Yang side stream. Dengan L kurang L action. L-nya tadi kan 54,40 dikurang 43,49. Dapatlah 10,91 kilomol per menit. Udah nomor 2 ini emang mudah dilihatnya. Tapi ya itu kalian harus bisa lah ngerjain yang nomor 1 dulu sebelum kalian ngerjain nomor 2. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 2? Aman semuanya? Nah, kalau aman ya udah. Oke, kalau misalnya udah aman semua, nggak ada yang mau ditanyain. Untuk tutorial pembahasan soal UTS tahun lalu cukup sekian, karena soal kita tuh emang cuma ada 2 soal. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita selesai tutorial pada malam hari ini. Terakhir nih, ada yang mau ditanya lagi atau enggak sebelum kita tutup? Enggak ada, Bang. Ya harapannya Bang, kalian nanya, Bang. Oh, boleh. Apa? Boleh itu dari mana sih Daud? Izin nanya, Oke. Bang. Ya. Izin nanya, Bang. Kan kemarin tuh ada soal ya, latihan 4 kalau nggak salah. Itu di soal J itu ada komposisi uap yang masuk ke kondensor. Nah, jadi ini tipenya itu kolom destilasinya itu di atasnya itu ada kondensor gitu, Bang. Jadi kita suruh nyari komposisi yang masuk ke kondensornya itu. Oh, kalau nih kan kalau komposisi masuk kondenser kan. Jadi nih, kita pakai grafik yang ini kan. Nah, ibaratnya misal kita tuh awal kondensornya itu kondensor total kan. Nah, kondensor total itu dari sini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berubah tiba-tiba kondensornya itu jadi kondensor parsial. Nah, itu kalian kurangin aja satu tahap ini, dihilangin. Jadi masuk kondensor itu ada di tahap yang kedua ini. Nih, jadi misal pas di 0,8 ini lah ya. Nah, misal berarti dia masuknya itu di 0,8 ini nih. Pokoknya dia di sini masuknya nih. Aduh, mana ya? Inilah agak susah garisnya. Dia jadi masuknya tuh di sini, bukan di sini lagi. Ini kan disilat. Nah, ini masuk kondensor itu di sini. Nah, untuk nentuin fase cairnya itu berarti kalian tarik ke bawah. Ya, yang 0,8 ini. Nah, kalau fase uapnya kalian tariknya ke kiri. Aduh. Sorry. Aduh, ini miring. Pokoknya dia tariknya ke sini lah. Nah, ini kalian hitung berapa nanti ketemunya. Sesuaiin sama titik di sini. Pokoknya dikurangin 1 aja dia tahapnya. Tahap Enggak? dari tahap yang tangga minimum itu ya, Bang? Atau tahap yang tangga yang banyak itu? Tahap ini minimum. Oh, Tahap oke. minimumnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Nggak ada lagi? Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, mungkin aku dan Bang Devan ngucapin terima kasih karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di tutorial singkat kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa live. Nanti bakal aku kirim hasil coret-coretannya ke salah satu angkatan kalian mungkin. Terima kasih, Bang.